Selanjutnya kita dengarkan kalau tadi lokal sekarang interlokal. Ceramah kita yang akan sampaikan guru kita Kiai Haji Nur Rahman Abu Hana MA, pada beliau dipersilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin siang semakin hangat. Mudah-mudahan hangat pula kita berjumpa di surga Allah. Amin. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Fadallahu ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul 'azim. Para hajjaj, para asatidz, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, semua hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat-sangat luar biasa. Taklim di mana kita tetap bertahan di rumah Allah, dan ini akan menjadi saksi Allah menjadikan kita berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itu selawat dan salam semoga tercurah pada beliau, baginda kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Tentu saja mereka yang tergolong istiqamah, tidak hanya sekedar mengaku Islam atau sekedar identitas, tapi betul-betul loyal. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Subhanallah, luar biasa. Mudah-mudahan termasuk bapak semua, ibu-ibu yang ada di sini, orang-orang yang istiqamah. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belakangan ini banyak musibah. Betul? Bencana di mana-mana, luar biasa. Ada yang mengatakan musibah ini ujian. Betul. Karena Allah memang katakan begitu. Allah berfirman, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Siapapun orang beriman pasti Allah uji. Pasti Allah uji dengan berbagai macam kekhawatiran, ketakutan, bahkan kehilangan harta benda. Tapi berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi. Kita semua milik Allah, pasti akan kembali pada Allah. Ini bagi orang yang beriman. Al-ibtila, ujian itu hanya diberikan kepada orang beriman. Masalahnya banyak orang Islam apa udah beriman? Kan begitu, betul? Karena memang gak mungkin Nabi kita Muhammad SAW ketika ada orang Arab Badui datang menghadap Rasulullah, dia berkata, "Qalatil a'rabu amanna." Itu orang Arab Badui bilang sama Nabi, "Wahai Rasul, aku telah beriman." Ya gak, aku beriman. Masya Allah, luar biasa. Nah,
beriman. Karena iman itu yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan ya Rasulullah kepada orang Arab Badui itu, kamu belum beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Tapi katakan kepadanya bahwa kamu baru Islam. Sementara ujian yang Allah berikan hanya untuk mereka yang disebut al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua sih termasuk orang beriman. Amin. Orang yang beriman ketika meninggal dunia karena tertipu runtuhan seorang kita di Cianjur, Masya Allah, ada hampir 300 orang meninggal. Kalau dia beriman, syuhada, mati syahid, dijamin masuk surga. Ibu-ibu yang melahirkan anaknya, dia meninggal dalam kondisi beriman, dia juga masuk surga. Orang yang tenggelam karena tsunami, karena bencana banjir, dia kalau beriman masuk surga. Betul? Tapi kalau dia nggak beriman, siapa bilang mau masuk surga? Kan begitu. Apalagi dia bukan orang Islam. Orang Islam aja belum beriman, apalagi bukan? Betul? Bapak bersaudara sekalian, Allah, ujian Allah berikan itu bukan hanya mereka yang kena bencana di sana, kita juga diuji lagi ada bencana kayak gini. Apa ujiannya? Peduli nggak sama dia? Kan begitu. Mana sedekah kita, infak kita, doa kita, Masya Allah. Ya, kalau kita tidak peduli kepada saudara kita, tidak mau peduli kepada sahabat kita, Nabi katakan malah bi amri mu'min falaisa minhum. Siapapun yang tidak peduli dengan sesama mukmin, di mana saja mereka berada, maka dia bukan kelompok mukmin, bukan kelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kayak gini nih. Kita ini diuji nih. Jangan sampai kita nggak lulus. Di sana ada bencana, di sana ada bencana, ada lagi tambah gunung meletus lagi. Ditambah lagi bencana banjir, ditambah lagi saudara kita yang jauh-jauh di sana di Palestina dijajah oleh Zionis Israel. Di Xinjiang, ya Allah, kaum muslimin dalam kamp-kamp daerah banyak. Di Suriah ada berbagai macam belahan bumi yang lain. Jangan-jangan selama ini memang kita kagak peduli, maka Allah turunkan bencana sebagai ujian. Satu, yang kedua, bencana musibah yang melanda di negeri ini yang mayoritas umat Islam ini bisa jadi karena at-tazkirah. Beringat? Peringatan. Ini warning dari Allah nih, supaya kita tahu dijewer sama Allah. Ya, buat siapa nih? Buat mereka yang berbuat zalim, buat mereka yang suka maksiat, buat mereka yang doyan berbuat dosa. Maka Allah ingatkan kepada kita semua. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah shadidul iqab. Hati-hati kata Allah. Hati-hati daripada bencana musibah yang Allah timpakan. Bukan hanya orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Sebenarnya Allah turunkan bencana alam di negeri kita ini buat orang zalim. Betul? Yang jadi korban orang yang berbuat zalim. Memang begitu kata Allah. Maka kita nggak boleh biarkan kezaliman. Forsilah ini harus lebih besar lagi. Disinilah wasilah amar ma'ruf nahi. Gak boleh kita biarkan orang bermakmukan. Maka mudah-mudahan kalau jenderal kita nanti jadi wali kota, Masya Allah. Amin. Luar biasa. Diturunkan pasukannya untuk tanha 'anil fahsya'i wal munkar sekaligus amar ma'ruf nahi munkar. Ini luar biasa. Masya Allah. Kita perlu orang-orang yang kuat. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Indikator kezaliman di negeri kita sangat banyak. Bukan hanya korupsi uang, yang nyumbang uang, aduh Masya Allah, rakyat katanya ya. Masya Allah, bansos tindak. Nah, alhamdulillah men.
buat orang miskin. La ilaha illallah. Masya Allah, Masya Allah. Nyetak Quran dikorup juga. La ilaha. Sampai cetakannya salah. Umat kita udah duit berapa miliar tuh diambil, gagal lagi. La ilaha illallah. Bahaya gitu, kezaliman model begitu. Dan yang paling utama, yang paling krusial kezaliman di negeri kita adalah at-tafarruq an jamaah, perpecahan kaum muslimin. Masya Allah. Wah, gini masih ribut mulu mau soleh, masih sibuk sama pakai usul ini nggak apa-apa, bagus, karena mazhab Imam Syafi'i menyarankan pakai usul. Ya nggak pakai usul jangan nyalahin dong. Masuk usul bid'ah, usul itu juga, setuju? Lah bagaimana bid'ah? Ya Allah ya Rabbi, itu niat, innamal a'malu binniyat, betul memang dalam hati, tapi kan perlu juga dilafazkan begitu menurut mazhab Imam Syafi'i. Jangan ribut model begitu, saya bilang. Pak, jangan gampang bid'ah-bid'ahin orang. Ini perpecahan, saya bilang. Gara-gara istilah bid'ah ini umat berpecah. La ilaha illallah. Bukan kagak boleh. Yang benar-benar bid'ah sih boleh kalau benar-benar bid'ah ya. Yang bid'ah yang benar-benar gimana? Contohnya, sholat subuh 3 rakaat. Nah, itu berbid'ah bohong. Betul Pak? Lu masa usoli ya? Usoli gak ada masalah karena dibacanya setelah takbir. Apa sebelum takbir? Sebelum. Yang jadi masalah kalau dibaca setelah. Memang ada baca usul sebelum takbir. Apa sebelum takbir? Yang lebih banyak orang bilang bid'ah ini menganggapnya tidak sesuai dengan sunnah. Bagaimana? Sholat itu diawali takbir, diakhiri baca usulnya belum takbir. Ya tidak apa-apa. Kecuali kalau baca usulnya Allahu Akbar usolli fardu subriya, itu baru bid'ah. Betul? Emang ada baca usul kayak gitu? Ya maulid dibilang bid'ah, tahlilan bilang bid'ah, ya sudah dibilang bid'ah. Ya Allah, ini perpecahan. Ya. Jangan kita mau diganggu model begitu. Ya, kagak mau kita diganggu untuk berpecah belah. Gak usah urusin, cuekin aja begitu. Ya, cuekin. Kalau ada bilang bid'ah, cuekin aja. La ilaha illallah. Kita gak wiritan zakat bareng-bareng kita nggak apa-apa, silakan, tapi jangan nyala. Kenapa? Kalau umat Islam berpecah belah, masya Allah, Allah ancam kita. Allah ancam. Apa ancamannya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd, orang kafir mereka satu sama yang lain saling membantu, saling menolong, saling membantu, saling bersinergi. Betul? Pernah lihat orang kafir minta-minta? Ya. Luar biasa. Kenapa? Karena mereka saling sinergi, saling membantu, saling menolong. Nggak pernah mereka berpecah belah. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Kalau dia pejabat, sama Pak. Kalau dia pejabat, orang-orang dia aja dulu. Itu ya pejabat ya. Betul pejabat ya. Calon pejabat ya. Mudah-mudahan mulia. Masya Allah. Begitu. Orang kita ini padahal mayoritas, tapi posisi-posisi strategis kok dia mulu kan gitu kan? Iya. Ilaha illallah. Ini Allah katakan illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang Islam, kalau kamu enggak bersatu padu seperti mereka, kalian tidak bersinergi, kalian tidak berukhuwah, maka niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi ini. Termasuk di antaranya wabah COVID-19 kemarin. Bisa jadi tuh wabah juga itu ada fitnah. Mau masuk sholat bareng-bareng susah, mau sholat berjamaah susah, sholat Jumat jadwal saya 2 tahun nihil, nggak boleh. Innalillah wa inna ilaihi. Sholat Idul Fitri
nihil. Idul Adha nihil. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Seumur umur kata orang tua saya yang masih hidup, ya, ada beberapa orang tua saya, guru saya umur udah 90 tahun, dia bilang selama umur hampir 90 tahun ini nggak pernah ada model begini. La ilaha illallah. Dan ini kita prihatin, ya. Terjadi fitnah, bukan hanya fitnah kata Allah, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang sangat besar. Gunung meletus, gempa bumi, longsor, tsunami, semua bencana Allah akan kirim terus menerus di negeri kita kalau kita tidak bersatu. Bersatu bukan hanya urusan ibadah ibu dia, tapi bersatu dalam urusan ekonomi, ya kan? Betul. Jangan cuma beda 1.000 aja. Belinya bukan orang Islam, ya beli orang Islam dong. Orang yang tetangga kita beli, gitu ya. Bersatu dalam urusan sosial, bersatu dalam urusan budaya. Kan enak tuh budaya. Budaya Islam itu juga kelihatan. Ya, budaya Barat pun ada. Bersatu dalam urusan politik, boleh juga, nggak apa-apa. Ya, karena memang kalau politik gak ada agamanya, kira-kira urusan apa? Jangan pisahkan politik sama agama, betul? Kalau agama dipisahin sama politik, ya Allah akhirnya nggak ngerti haram, nggak ngerti haram, 40 sampai kayak gitu. Bakso sudah 4 kan begitu ada agama. Jadi kita sepakat aja diminta bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi udah MM-an. Iya betul. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini Allah tegaskan kita jangan sampai kita berpecah belah. Yuk kita toleran sesama mukmin. Jangankan sesama mukmin, sama orang kafir kita toleran. Betul. Jangan dibalik, sama orang kafir toleran, sama orang kafir, sama orang Islam bertengkar. Jangan. Kita toleran untuk semua orang, bahkan orang yang bukan orang Islam pun kita toleran. Gitu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita dengan ukhuwah Islamiyah ini. Insyaallah. Dan ini adalah waktu yang sangat singkat, ya. Masya Allah, nggak bisa banyak-banyaknya. Jadi sampaikan singkat aja. Yang pertama, ini sangat krusial kita jaga ukhuwah Islamiyah. Jangan lagi kita mau diadu domba dengan urusan furu'iyah, ya. Kita harus pegang satu. Yang prinsip adalah masalah yang usul, yaitu bagaimana kita punya pemimpin yang beriman dan bertakwa. Itu usul banget tuh. Betul gak? Jangan sampai kita punya pemimpin belum sun. Betul gak? Begitu. Dia mau nabi. Siapa aja boleh jadi pemimpin, boleh. Kalau dia udah sun. Kalau anak belum sudah belum bisa boleh jadi imam. Betul. Nah kita, bapak-bapak saudara, habis sholat, sebelum sholat kita diajarkan sama Allah punya pemimpin. Ya, muadzin selesai komandakan iqamah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Selesai komat, apa yang kita kerjain? Apa yang pertama kita kerjain kalau udah komat selesai? Coba, kapan mulai sholat ini? Udah komat, pada komat, itu segera sholat. Dan sekarang apa yang mau kita kerjain kalau udah komat selesai? Yang pertama yang harus kita lakukan apa? Coba, apa yang pertama? Pilih imam. Dia sampai ngatur ibadah dari imam. Imam dulu kita pilih. Imam yang benar dia pasti akan bicara. Sufakum, lurus dan rapatkan. Artinya kita harus kompak. Yang paling penting kita bisa kompak kalau imamnya benar ada. Setuju? Ini. Wali kota. Insyaallah. Kita tanya banget. Doa kita setiap hari minta sama Allah dianugerahkan pemimpin. Ya. Tadi sebenarnya surat Ibadur Rahman tadi dibaca tuh. Di antara doanya, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allah kasih sayang lebih besar sama dia sayang sama Allah di ibadah Rahman. Di antara doanya Rabbana hab lana min azwaj, ya Allah anugerahkan kepada kami pasangan hidup. Nggak boleh hidup sendiri-sendiri, harus punya pasangan. Di sini kayaknya udah punya pasangan semua nih ya. Alhamdulillah minimal satu ya. Minimal satu. Emang begitu Pak. Lalu kita perintahkan oleh Allah kan masna usulata baru 2, 3, 4. Yang nggak mampu atuh aja. Ya saya apa atuh mampu Pak ya. Saya anak saya 8, bini saya atuh. Bangsa Indonesia di negeri ini dan kita minta mudah-mudahan seluruh umat manusia di dunia ini Allah berikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita pemimpin yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak-bapak dan saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada kata-kata kurang yang tidak berkenan ya. Dibukakan pintu maaf yang sebesar. Mudah-mudahan bisa berjumpa kembali insyaallah. Aku dimulai dari astagfirullahaladzim wa lakum. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.